Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahim ya, bisa bermuajah, bisa bertatap muka dalam sebuah suasana yang insya Allah berkahi Allah Subhanahu wa taala di pagi yang dingin di kaki gunung-gunung Salak yang sedang mengintip kita dengan kegagahan perkasaannya, Masya Allah. Nah, ini bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua untuk bisa terus istiqomah dalam memulai hari ya, habis subuh tak tidur, langsung ngaji, lanjut kajian. Dan setelah ini biasanya informasi buat para 6A, kita ada MIM ya, menghafal itu mudah. Jadi kita menghafal satu ayat per hari di ayat berapa? Di juz 30 ya. Ayat sekian, halaman sekian ya. Makiyah, Madaniyah, berkata gitu ya. Cuma pagi ini tadi habis konfirmasi ke Beben, kita tidak akan dulu MIM-nya. Nanti habis ini Abi sama tamu-tamu Abi mau keliling kawasan. Salam dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa ittiba'ur Rasul, terus mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, abang kakak yang bunda, warahmatullah yang ada di Zoom meeting, khususnya ini santri-santri Abi ya. Abi memperkenalkan. Jadi teman-teman Abi ini yang hari ini sedang camping dari kemarin itu bukan sembarang orang. Ya, bukan sembarang tamu, tapi sejatinya Abi katakan, bahkan ayah Beben gitu ya, guru kantum semua di sini juga, itu lahir dari rahimnya KAT. KAT itu sebuah komunitas Amazing True Health, ya. Dan banyak juga ya tadi Ustadz Sabat di sini, ibunya juga ada Bu Ria, gitu ya, dan banyak juga keluarga KAT di sini, santri-santri Abi di sini. Ya memang jadi kita punya keterikatan histori, punya keterikatan bukan hanya histori, tapi benar-benar ya kita ini diawali, dibiayai bahkan gitu ya. Jadi teman-teman anak-anak Abi ketika hari ini sekarang sedang melayani di tenda gitu ya. Itu ini orang-orang tua antum sebenarnya. Ya. Jadi mungkin selama ini ada beberapa yang memang secara kasat mata terdaftar sebagai donatur gitu ya. Satu mungkin ada yang Grumas sebagai CS atau memang ada beberapa orang tua asuh yang langsung kontak sama antum untuk antum sebagai anak asuhnya. Tapi sejatinya kalaupun yang tidak, jadi Abi itu punya hubungan dagang sama mereka gitu ya. Abi punya hubungan bisnis sama mereka. Pendek cerita, gampangnya setiap mereka kan jual mesin kangkeng motor gitu ya. Nah, kalau ada penjual mesin kangkeng motor, ada sekian rupiah yang Abi dapat, sekian rupiahnya kan ke MB juga kan gitu. Ya, jadi berbaik-baiklah nih kepada para tamu spesial ini. Jadi adanya MB ini ya gara-gara mereka sekalian. Ya, jadi benar-benar Abi bercerita ini, masya Allah. Bahkan beberapa kayak dokter gigi Wika yang depan ini itu ketika masjid ini belum jadi gitu ya, sudah sholat di sini gitu ya. Ini masih tegel, masih belum ada apalah, kipas belum ada dan seterusnya. Ini masih rumput ilalang gitu ya. Jadi banyak dari mereka ini yang membersamai ketika kita terus ada melunasi tanahnya, eksekusi ya. Ya bahkan fase sebelum di Cinaneng gitu ya. Dulu Ustadz Jaya, Ustadz Wahyu ketika masih di mana, di Depok gitu ya. Dan bahkan sebelum-sebelumnya. Jadi kan sebenarnya masih Muslim Milioner Pondok Sio ini kan apa ya, generasi kedua lah mungkin bahasanya, 2.0 project Abi sama teman-teman KAT untuk mendirikan pondok lah begitu. Sebelumnya kita juga ada gitu ya. Cuma waktu itu kami baru hanya sebatas sebagai pendana lah, sebagai donatur ya. Baru di amwalikum, dengan harta. Nah, tapi kan beritanya di amwalikum wa anfusikum. Nah, ketika 2020
gitu ya, saya, Abi sama Ayah Beben memutuskan, ayo Ben, kita coba bukan hanya di amwalikum tapi di anfusikum ya. Nah, jadi makanya Ayah Beben pun rahim bisa seperti ini salah satunya dari Kak. Jadi baik-baik sama tamu kita kali ini ya. Ini kalau nggak ada mereka nggak ada kita ya. Gitu. Kalau nggak ada mereka, Abi mungkin masih terlilit hutang miliaran juga gitu ya. Nah, jadi ini mereka Masya Allah. Gitu ya. Kita kerjasama, kita berpartner, saling membangun, saling membantu, saling menyembuhkan. Dan 2 hari ini dari kemarin kita sedang silaturahim dan konsolidasi nasional. Ya, di sini ada dari Makassar, teman-teman Abi ya dari berbagai kota. Ini santai ada dari Makassar. Orang Makassar pernah Bugis ada? Oh, ada ya. Lu ya, kalau ada ya. Sini ada juga orang Makassar tapi teman-teman Abi ya. Dan buat para 6A gitu ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa yang antum lihat di sini, yang teman-teman lihat nih santriwati di sini gitu ya, santri-santri itu anak-anak kita, gitu ya. Jadi treatment lah gitu ya, apa ya? Treatment itu apa bahasa Indonesia ya? Perlakukanlah mereka selayaknya anak antum sebenarnya, ya. Dan ini adalah sebuah investasi yang masya Allah tabarakallah. Jadi sebuah investasi akhirat, kalau kita investasi di dunia belum tentu balik modal. Saya sering investasi boro-boro balik gitu ya. Nah, investasi ini nih udah pasti balik modal ya. Kenapa? Karena investasinya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan banyak dari teman-teman nanti para 6A di KAT yang di Zoom juga, kita mungkin bulan-bulan depan sudah akan mulai pembukaan lagi santri baru ya. Ini bisa dibantu dipromosikan. Jadi benar-benar free ya, benar-benar gratis. Semalam juga sama Pak Aman ya dan tim Pak Arof kita ngobrol sampai malam terkait dengan MB, TAT dan seterusnya. Baru paham. Jadi memang ini santri sini gratis benar ya. Apa bohong Abi? Ada yang ditarik duit di sini? Nggak ada ya. Bahkan sampai kalau ada proyek jalan-jalan kemana apa segala nonton main bola ya kita biayai, bahkan jangan cuma itu kuliah pun kita biayai, betul ya. Jadi benar-benar kita punya sebuah visi membangun generasi just the way saya katakan membangun kurikulum, membangun budaya di KAT. Jadi orang tuanya katakan gitu ya dibina di KAT, anak-anaknya dibina di MB. Nah, sepaket. Makanya jadi keluarga pejuang. Jadi kenapa kita bikin hashtag pejuang keluarga pejuang itu di kepala saya sudah ada kurikulum yang dibangunnya sebenarnya. Begitu. Nah, jadi mudah-mudahan nih hari ini dipertemukan nih orang tua gitu ya dan anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi silakan treatment mereka sebagai anak dan anaknya juga treatment mereka sebagai orang tua. Siap ya? Insyaallah. Baik, sedikit sharing cerita pagi hari ini. Tadi pas baca ngaji gitu ya, surat Al-Kahfi ya, juz 15 akhir dan juz 16. Ini sebuah kisah menarik. Mungkin sudah sering dengar, cuma ternyata ini sangat relate. Sudah sangat relate terkait dengan pola pendidikan kita nih di MB, pola pendidikan di KAT. Dan sejatinya, kalau kita paham kisah ini, sebuah kisah ketika Nabi Musa alaihissalam, ini di surat Al-Kahfi ayat 62 sampai ayat 80, di ayat juz 15 sampai di halaman pertama juz 16 tadi. Tapi ceritakan dengan bahasa populis saja lah, bahasa kekinian gitu. Ya ketika suatu hari Nabi Musa alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mencari mentor, untuk mencari guru kehidupannya, untuk mencari ya Nabi Musa itu kan orang yang sudah amat sangat luar biasa ya, satu-satunya nabi yang bisa langsung connected komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Musa masih mau patuh tunduk samina wa ta'ala oleh perintah Allah, bahasa Abimah, lu belajar gitu. Kata kalau saya bilang Pak Rahmat, Mat, ente belajar tuh, bisa, ya, terbang, siap, berangkat. Nah, sekelas Nabi Musa alaihissalam itu disuruh belajar sama sesosok yang dia nggak tahu sejatinya awalnya. Ya, pendek cerita, Mufasir bilang ini adalah Nabi Khidir alaihissalam sebagai mentor kehidupan. Datang Nabi Musa alaihissalam, ya, ya saudaraku, ini bahasa Abi aja gitu ya. Brother, kalau bahasa kita, Mat, gitu.
Bukan. Rahmat ke Makassar tadi. Masjid Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin. Buya Kardi. Nah, jadi diminta diajarin tuh. Ya Nabi Khidir alaihissalam. Ya, saya diperintahkan untuk belajar nih sama antum. Tolong ajari saya sebuah ilmu kehidupan. Karena saya pengen up level, saya pengen naik level, saya pengen bertumbuh. Ini udah tahun 2024 nih, ini bahasa Abi aja gitu kan. Ini udah mau ganti presiden, masa gue kagak ganti kehidupan kan begitu. Ya. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Susah, susah ngikutin gua, gak bisa, berat. Lu pasti kagak bakalan kuat, kagak bakalan bisa, kagak bakalan sabar, gak gampang. Beneran deh, gak usah. Please, Nabi Khidir, ini masa saya gitu ya, please tolong. Pokoknya saya akan terus mengikuti kemanapun antum jalan, pokoknya saya akan mengikut sejauh manapun, pokoknya saya akan belajar, please. Karena ini saya dapat ilham gitu ya, saya dapat perintahnya harus belajar sama antum. Gitu. Akhirnya ketemu, saya sudah nyari kemana-mana nih guru. Gitu. Ya, akhirnya oke. Tapi awas ya, jangan banyak protes. Ini kalau masuk ke sini kan di MB, lu udah gratis banyak protes, tepuk juga kan gitu. Udah lo gratis, jangan banyak protes. Nah, gampangnya begitu, dihubung-hubungkan. Ikutlah Nabi Musa alaihissalam ini, ya dikisahkan di Al-Kahfi ini, ya perjalanan. Lagi jalan, naik perahu, gitu kan? Perahunya dibolongin sama Nabi Khidir alaihissalam. Kan kalau lu gua ajak naik perahu nih nanti sama SOD deh, pas kita nanti kan mau liburan ke Pangandaran, terus perahunya gue bolongin gitu. Ya kan? Kan lo kesel yang lihat gue ya. Ini katanya amazing mentor, amazing apaan gitu kan, mentor bolongin perahu. Nabi Musa juga sama responnya. Nanaonan gitu kan, apa-apaan gitu. Ya, walaupun Abi bukanlah Nabi Khidir gitu ya. Dan nanti at the end kan hikmahnya bahwa ini semua adalah kisah yang diperintahkan oleh Allah, kisah ini gitu. Kalau Abi membocorin itu memang karena kegoblokan Abi gitu ya. Cuman yang Abi ingin dapatkan dimensi bahwa seorang murid itu kadang bingung, nih ngapain bocorin perahu? Nggak masuk di akal kan begitu. Kan udah gue bilang kata Nabi Khidir, lu jangan protes, jangan banyak nanya. Gitu. Protes mulu, oh siap siap, maaf maaf, siap, saya akan dia, jangan lagi jangan lagi. Pas jalan ketemu anak muda, pendek cerita, saya konteks tuh beberapa kali sempat nyari belum ketemu. Intinya si anak muda ini dibunuhlah sama Nabi Khidir alaihissalam. Di ayat tersebut dijelaskan, ya Nabi Khidir, apakah engkau tega membunuh jiwa-jiwa yang bersih sejati? Ya, ini jangan terus lo terima mentah-mentah ya, berarti kita boleh bunuh anak muda nih. Enggak gitu juga ceritanya cuy. Ini kan ada hikmah dari Allah yang sedang ingin dikisahkan dan diberikan kepada kita. Ya gitu bahasa gitu. Apa-apa nih? Tuh, kan udah gue bilang. Nggak gampang belajar sama gue. Kata Nabi Khidir alaihissalam begitu. Ah, udah pulang, nggak maaf, please, please. Maaf, 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 Nabi Khidir, maaf, 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 Abi, maaf ayah gitu kali ya, gitu. Maaf Ustazah gitu. Banyak protes soalnya. Sekali lagi lo protes, gue pulangin lo, gitu. Jalan jauh. Nah, oke, oke, udah jalan sejauh itu, masa gue nggak dapet? Gitu. Jalan lagi tuh, sampai ke sebuah perkampungan, anggaplah di Cinaneng gitu, bayangkan di Cinaneng, terus ada rumah ya yang sudah mau rubuh, punya anak yatim. Nah, ada dua anak yatim kalau nggak salah. Nah, kedua anak yatim ini rumahnya sudah mau rubuh. Terus Nabi Khidir dia apa namanya melihat sih ada santri Salman gitu kan, ada Bang Ramli dan tapi kayaknya lagi pada tidur kekenyangan duren tadi malam gitu kan, kambing guling sikat juga sama dia gitu kan. Wah, dia tahu nih ada orang lain jago bangun bangunan. Tapi Nabi Khidir apa? Dia ambil semen, ambil batu batanya, ambil pasirnya, dia udek sendiri, dia bangun untuk temboknya. Tanpa diminta bayaran. Kayak Bang Ramli lah, nggak pernah minta bayaran gitu. Karena dia tahu pasti dibayar setiap bulan gitu maksudnya. Ya.
Terus kata Nabi Musa alaihissalam, bang, itu kan. Nabi Khidir alaihissalam, itu ente itu bisa loh minta bayaran sama penduduk, karena ente sudah bangunkan itu tembok gitu. Nah, usah. Kenapa? Protes mulu deh. Sampai sini aja perjalanan kita. Nah, sampai 3 kisah tadi itu, 3 kejadian tersebut akhirnya berpisahlah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Musa kan bingung sebagai murid kan, gimana sih guru gua? Perahu dibocorin, orang ada yang meninggal. Terus harusnya dia bisa dapat maisha, dapat apa namanya gaji, ujroh, bayaran ketika dia bangun itu rumah, terus kok malah enggak, gitu kan? Terus emang dia butuh dibangunkan, siapa tahu dia lagi nunggu tukang kan banyak pertanyaan. Udah, karena kita akhirnya berpisah. Sampai akhirnya di ayat berikutnya dijelaskan apa hikmah itu. Nah, ini yang pengen Nabi ceritakan. Seringkali kita nih sebagai murid gitu ya, sebagai follower, sebagai jamaah, sebagai santri, kita nggak tahu maksud guru kita apa. Abi ngajarin anak Abi Kausar misalnya, untuk sholat bangun subuh, itu kan masih suka berantem gitu ya. Ya, dia belum paham, sampai suatu saat nanti dia akan paham. Oh, ini toh maksud Abi membangunkan AA sholat subuh tepat waktu berjamaah. Sama, pasti nanti juga banyak nih hal-hal yang diperintahkan oleh ayah Beben, katakan begitu, mungkin belum paham sekarang. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan salah kecerdasannya bisa ngobrol langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak paham kenapa Nabi Hidayah alaihissalam ini nyuruh melakukan 3 hari. Ternyata diungkaplah gitu ya, the story reveal gitu, terkuak ceritanya, kisahnya. Ternyata dikisahkan ke Nabi Musa alaihissalam itu Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa perahu itu dibocorkan? Karena Nabi Khidir ini sudah dikasih insight, sudah dikasih intuisi, sudah dikasih ilmu sama Allah bahwa nanti itu di depan, laut di depan itu ada banyak raja yang ada raja yang kejam bawa pasukan bajak laut begitulah. Ini akan dirampas semua perahu-perahu warganya. Makanya dibikin bocor supaya orang soleh ini yang punya perahu ini itu tidak berangkat melayar, justru diselamatkan. Gitu. Oh, baru paham kan setelah sekian lama. Gitu. Sering kan? Kita juga begitu kan? Nah, itulah kenapa memang adab sebelum ilmu itu penting. Paham? Paham tuh? Adab sebelum ilmu itu penting. Habis ilmu baru amal. Nah, kalau adabnya udah kagak bener nih, apa-apain lebih hidir begini nih, ilmunya nggak akan dapet. Oh. Terus kenapa? Membunuh seorang pemuda. Nah, ternyata seorang pemuda ini memang eh, tidak beragama, tirun gitu ya. Terus apa namanya, nggak baik perangai dan seterusnya. Punya orang tua yang soleh, yang baik gitu. Nah, diilhamkan dikasih tahu sama Allah, ini nanti ini akan mengajak orang tuanya ini untuk convert menjadi murtad gitu, menjadi jahat dan seterusnya. Dan didoakan dan sudah dikasih ilham juga dikisahkan di ayat tersebut, nanti ini akan didapat, semoga gitu insya Allah akan dapat anak yang soleh-soleh sebagai penggantinya. Bagaimana dengan si tembok yang dibangun? Gitu. Ini anak yatim. Oh, ternyata di bawah tembok tersebut ada harta peninggalan dari ayahnya yang wafat. Gitu. Dia tahu, anggaplah itu ada emas, logam mulia, ada iPhone 15 Pro Max gitu ya. Wah, dia tahu nih Nabi Idris alaihissalam. Ini kalau enggak ditutup, diambil nih sama santri-santri MB kan, lumayan nemu iPhone begitu kan. Ditutup sama Bang Ramli ceritanya. Ditutup sama Nabi Idris alaihissalam. Supaya apa? Nabi kasih tahu, nih anak, ya itu si yatim tadi kan, anak yatim tadi, bro, ini sudah om tutup, ini ada banyak harta di sini. Kenapa? Karena perintah Allah pengen harta itu tersimpan buat anak-anak.
Oh, Masya Allah. Akhirnya dapat tuh hikmah dari pembelajaran selama perjalanan Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, hikmahnya adalah bang kakak ayah bunda yang rahmatullah, anak-anak Abi, yang anak Abi semua, yang anak ideologis, gitu ya. Baik KAT ataupun MB, ini ideologi yang sama kita. Nah, cuma beda umur aja, ini masih muda, ini udah banyak yang lebih tua daripada saya juga gitu ya. Nah, ya dalam kita membangun bisnis, dalam kita membangun peradaban, dalam kita membangun kehidupan, kita punya seorang mentor, kita punya seorang guru. Terkadang apa yang diperintahkan, terkadang apa yang ditunjukkan, apa yang disampaikan, kita belum paham. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam belum paham. Sampai akhirnya diberikan hikmah, pembelajaran. Tapi juga jangan bego-bego banget. Maksudnya gimana, Bi? Lu cek juga gurunya, latar belakangnya, track recordnya, historinya, prestasinya, produktivitasnya, hasil karyanya. Bener nggak ini orang gitu? Layak nggak gue tiru? Layak nggak gue belajar dari dia? Layak nggak gue gugu dan gugu apa? Ya gue ikutin gitu. Terkadang seringkali kita punya seorang pemimpin, seorang guru, seorang ustadz, ya, yang ya terkadang hanya gelarnya saja. Nah, itulah penting kita memvalidasi, itulah penting kita mengkalibrasi. Ya, ya kalau ini kan langsung Allah bilang itu orangnya, ya benar. Kata Nabi Musa, betul itu ya Allah, benar. Ya, kalau sekarang kita bisa cek kan di sosial medianya. Ya, oke, sosial medianya bisa jadi pencitraan. Oke, coba temui. Oke, kita lihat atau kita tanya ke orang-orang sekitarnya, benar nggak orang ini seperti ini? Kalau benar, dia bagus, setelah itu kita belajar, ikuti. Kalau enggak, dan ternyata salah, dan ternyata kita nggak dapat hikmah dari apa yang kita pelajari, ya kita salah memilih guru artinya begitu. Jadi paham ya? Nah, jadi teman-teman, abang kakak, ayah bunda, ibu warahmatullah, banyak sekali, banyak sekali apa ya? Kan habis sering menerima curhatan, habis sering menerima orang bertanya lah, curcol gitu ya, curhat terkait dengan kok gue hidupnya kagak berubah-berubah sih. Kan kalau kemarin di kajian Nabi Al-Anbiya ayat 90 gitu kan. Ya, karena mungkin nggak bisa yusari'una fil khairat, belum mempercepat terjadinya sebuah amal soleh. Salah satunya itu misalnya. Nah, dan salah satunya lagi dimensi lain dalam kita belajar pagi hari ini bahwa karena kita tidak samina wa atokna dengan guru, kita tidak menjalankan adab yang seharusnya sehingga kita dapat ilmu, sehingga amal kita benar. Jadi seringkali Abi melihat, memperhatikan, termasuk Abi mengevaluasi diri Abi gitu. Ketika Abi, wah alhamdulillah, terus mungkin jatuh lagi. Abi lihat dari teman-teman Abi, orang-orang lain-lain Abi, mereka bercerita hidupnya oke, berantakan lagi. Itu banyak kehidupan bisnis, kehidupan rumah tangga, kehidupan atau kesehatan misalnya. Ya, ya seringkali sebenarnya berangkat dari kitanya. Di surat An-Nisa 79 gitu kan ya, semua kebaikan datangnya dari Allah, semua keburukan datangnya dari siapa? Dari diri kita sendiri. Nah, ya kita sendiri itu yang nggak mau ikut aturan, pengennya sehat tapi gaya hidupnya kagak sehat, pengennya masuk surga tapi nggak menjalankan ya kebiasaan-kebiasaan para penghuni surga, pengennya jadi orang kaya tapi kagak mau bayar harganya, hello. Pengennya jadi hafal Quran, mungkin hafiz, tapi kagak murojaah, malas murojaah, gitu. Nggak bisa. Ada polanya, nah gitu. Ya, seorang kakak ya bunda, teman-teman, abang kakak yang warahmatullah, pagi hari ini sebuah kebahagiaan terbesar buat Abi pribadi dan mudah-mudahan buat antum juga. Kita kedatangan orang-orang soleh dan soleha nih ya, para 6A. 6A itu orang-orang yang sudah menjual minimal 100 unit mesin tangkeng motor.
Mudah-mudahan nanti antum-antum di santri juga bisa jual ya. Jangan lupa ngapal Quran. Tapi belum banyak cerita bisnis kami ngotot, takutnya kalian nggak ngapal Quran kalau udah kenal duit. Nah ini berbahaya. Sudah sekian tahun aku belum pernah cerita detailnya kan sebenarnya bahaya. Udah kenal duit kalian nggak jadi ngapal Quran. Nantilah ada waktunya ya. Gitu. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, ini sebuah kebahagiaan. Dan pagi hari ini Abi bungkus ya, mudah-mudahan ini ada Bara, sehat Bara, Satria Habibi. Masya Allah. Ini anak KAP juga di Balikpapan. Betul ya, Bara ya. Nah, jadi salam buat Bapak dan teman-teman semua keluarga besar KAP di manapun antum berada. Dan tadi sudah kita apa namanya bahas terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah hikmah yang saya pengen install teman-teman. Khususnya buat teman-teman di 6A. Kita kemarin sudah belajar, sudah konsolidasi nasional, ada targeting, ada pertemuan, ada ini, itu udah ikutin aja. Nanti kita tim kecil lagi sih satu Destribab akan meeting lagi, akan memfinalisasi untuk bikin challenge meeting dan seterusnya. Udah ikutin aja. Terkadang ada yang belum paham gitu. Kenapa sih harus begini? Udah ikutin aja. Mungkin nggak saya menjerumuskan teman-teman? Mungkin kan. Saya lagi ngajak untuk naik ke puncak Gunung Salak gitu. Kan saya pengennya finish bareng-bareng kan begitu. Betul. Ya, saya akan kasih tahu gini loh caranya. Jangan lewat sini. Jangan lewat sana. Mungkin itu lebih gampang, lebih enak buat lu. Tapi belum tentu benar. Lebih baik buat Anda, belum tentu benar buat sampai di puncak kan begitu ya. Nah, jadi insya Allah saya apa ya pengen Anda lebih sampai puncak duluan bahkan. Saya bukakan jalan. Nah terkadang antum belum paham. Ini banyak semak-semaknya. Masa sih dokter suruh nyuruh sini? Padahal cuma 200 meter di situ, wah enak. Nah, terkadang ada hal yang antum tidak tahu. Ya, nah, santri juga sama. Ya, Abi meeting sama Ayah Beber sama Umi, wah itu intens kita meeting. Ya, ya terus akhirnya kita putuskan putusan rapat kebijakan ini gitu. Ya, saya Beber menyampaikan ke antum semua, ya udah ikut. Ya, dan Masya Allah, kita baru 2 tahun kan jalan di sini kan. 2021 Agustus kita misi di sini. Baru 2 tahunan kan, 2021, 2022, 2023 Agustus, berarti 2 tahun 3 bulan 4 bulan kan begitu. Ya sudah se-amazing ini, sudah seluar biasa ini. Itu salah satunya adalah samina wa dengan antum. Nah izin Abi mengingatkan antum lagi, ayo taat. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri, pimpinan. Selama pimpinan, pemimpin kita tidak mengajak kepada kemaksiatan, kepada kemusyrikan, ikuti. Apalagi antum tahu, ini ujungnya kebaikan. Antum tahu ujungnya surga. Ikuti. Siap? Baik, mungkin itu setengah jam kan, lebih 5 menit. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa menjadi pagi yang inspiratif ya. Nanti kalau santri-santri sempat pas lagi kita mungkin jalan, habis kita mau touring sambil ngobrol sama tua asuh antum gitu ya. Mungkin satu daerah bisa ngobrol gitu ya. Yang dari Paman dari Tasik ada, di sini ada santri dari Tasik nih. Garut ya, ada ya. Nah, pokoknya Tasik, Garut, Pangandaran itu punya mereka tuh biasanya tuh, ya. Ya nanti enggak, nanti bisa saling kenal sehingga kita bisa bersilaturahim. Ya, Abi pengen membangun ikatan keluarga ini ya benar-benar bareng gitu ya. Antum nanti ketemu bahkan antum nanti kalau lagi pas pulang liburan gitu kan habis lebaran satu daerah sama teman-teman Abi ini di KAT bergurulah ke sana belajar bisnis dan seterusnya. Ini Pak Siksi mau kan kalau santri-santri kita nih, anak kita nih datang ya bisa lah dipekerjakan juga mereka gitu ya. Udah jago lah motong rumput, mecahin batu gitu ya, wah, jago gitu. Baik, alhamdulillah yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang salah datang dari pribadi. Terima kasih.
Kita ketemu lagi besok ya, insya Allah di kajian satu doa setiap pagi pada subuh. Setelah ini nanti kita para 6A kumpul di teras masjid ya. Kita Abi mau ngajak keliling kawasan biar kebayang ini loh yang sedang kita bangun. Ya, ini loh hasil dari kerja keras antum, sebagian besar, sebagian kecil, pokoknya ada juga yang langsung transfer ke Baitul Mal, ada juga yang indirect tidak langsung, apa istilah kata antum ngomset, Anda dapat komisinya sebagian juga Anda kesini kan begitu, ya ini yang sedang kita bangun. Sehingga bicara pada para 6A, antum bisa nggak ngomong gini, misalnya Pak Aman di Bandung atau lagi ke Tasik ke Garut, ketemu calon tim gitu, Pak mau nggak bantu saya bangun pondok pesantren gitu. Ya ketemu orang yang asatid, yang ustadz gitu ya, yang memang dia senang dengan spiritualism. Saya lagi bangun pondok Pak di Bogor. Boleh nggak teman-teman mengklaim ini pondok kalian juga? Boleh. Kan memang ada duit teman-teman di sini kan gitu. Bang Hendra di Bandung, Pak Imam di Jogja, Ibu mana, Dr. Nana, Pak Edi di Makassar. Ya, ceritakan, Iyu lagi membangun sebuah pondok yang gratis, tadi. Ini anaknya program ini, bisnisnya, bla bla bla, ceritakan. Itu punya kita semua, punya teman-teman juga. Itu bisa jadi pintu masuk untuk teman-teman memprospek, katakan itu jual mesin kaki motor kan begitu ceritanya. Dan memang karyawan sejatinya punya kalian, bukan punya saya. Ya kebetulan memang di SHM harus ada namanya, ya udahlah nama saya kan saya wakafkan lagi ke yayasan. Ya kan? Ini punya kita semua bareng-bareng. Ya, nah jadi bisa. Makanya teman-teman saya pengen teman-teman keliling biar kebayang, oh ini nanti kita akan main panahan. Oh bukan cuma panahan, tapi produksi panahan, ekspor 13 negara. Oh gimana sih bikin panahan? Nah, nanti insya Allah ada kuda tahun ini juga kita pengen bikin ya, mohon doanya. Nanti kuda lumping, kuda lumping. Ya. Oh nyari duitnya dulu ini ya kan, bangun kandang dulu ada kuda di situ, gak ada kandangnya gimana gitu. Ya, tinggal di itu workshop situ, panahan. Ya ada MB Farm ya, MB Farm juga Wahyu di program besar KT juga dari Jambi. Ya ada MU dari Martabak Ungu ya, mana Gopur, nah, lagi ngudek deh kayak gitu. Oh ada, ini orang Jambi juga Kerinci. Jadi kalau KT Jambi ke sini kumpul tuh biasanya orang Jambi gitu. Ya, gue itu pernah sini rame-rame itu tim Jambi waktu itu. So nanti saya pack izin ajak keliling supaya nanti dapat feel-nya, dapat vibrasinya, ya bisa syukur-syukur teman-teman benar-benar bukan hanya doa, ya, tapi harapan saya siapa tahu